Ayo belajar bersama dari rumah. Ayo belajar bersama dari rumah. Ayo belajar bersama untuk meraih cita-cita. Ayo belajar bersama dari rumah. Hai hai halo, selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak hebat di rumah, selama 30 menit ke depan, anak-anak hebat di rumah akan belajar ditemani oleh ibu. Ayo, masih ingat atau sudah lupa dengan nama ibu? Izinkan ibu memperkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan, nama ibu Rory Verlina Handoyo. Biasa dipanggil dengan Bu Rory. Sehari-hari Bu Rory bertugas di SDN Pakis 8 Surabaya. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, Bu Rory harapkan anak-anak di rumah beserta dengan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak posisi berdoanya, badannya yang tegak, tangannya dibuka atau ditengadahkan, kemudian kepalanya ditundukkan. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita yel-yel dulu ya agar lebih semangat. Masih ingat sama yel-yelnya Bu Rory? Kalau Bu Rory bilang, anak hebat kelas 1 kota Surabaya, anak-anak menjawab, hebat, 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 cerdas, mandiri. Ayo kita coba sama-sama. Anak-anak hebat kelas 1 kota Surabaya, hebat, 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 cerdas, mandiri. Yeay. Hari ini, apakah ada yang sudah tahu kita mau belajar apa? Belum tahu. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat pujian. Ya, coba sekarang anak-anak siapkan dulu buku tema 8, kemudian alat-alat tulisnya. Jaga juga jarak pandang antara mata dengan televisi, tidak boleh terlalu dekat. Sudah dibuka bukunya? Sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Tema 8, peristiwa alam, subtema 5, penghujan. Nah, materi hari ini yaitu membuat kalimat pujian. Bu Rory harapkan setelah pembelajaran hari ini, anak-anak hebat di rumah bisa membuat kalimat pujian dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Rory mau tanya anak-anak, apa itu kalimat pujian? Ada yang sudah tahu? Belum tahu Bu Rory? Oh ini, sekarang kita baca sama-sama ya. Kalimat pujian adalah kalimat baik yang diungkapkan secara tulus dan bisa membuat orang lain merasa senang dan bersemangat. Kira-kira kapan anak-anak kalimat pujian ini digunakan? Kalimat pujian ini kita gunakan saat kita merasa kagum atau terkesan dengan prestasi, kemampuan, perbuatan, penampilan, sifat, bahkan barang milik orang lain. Nah, kita bisa gunakan kalimat pujian ini ketika kita kagum, kita terkesan atas prestasi, kemampuan, perbuatan, bahkan sifat dan benda orang lain. Manfaatnya apa Bu Rory? Kita sampaikan kalimat pujian itu. Manfaatnya yang pertama yaitu bisa membuat orang lain merasa senang. Coba anak-anak di rumah kalau dipuji senang atau tidak kira-kira? Senang, tentu saja senang Bu Rory. Kemudian manfaatnya yang kedua yaitu membuat orang yang dipuji bersemangat atau termotivasi.
Contohnya, ketika bundanya anak-anak di rumah sedang masak, kemudian anak-anak memuji masakannya. Bunda, masakannya hari ini enak sekali. Nah, tentu saja kalimat pujian itu membuat bundanya anak-anak di rumah semakin bersemangat atau semakin termotivasi untuk membuat masakan-masakan lain yang jauh lebih enak. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri kalimat pujian. Ciri-cirinya apa, Bu Rori, kalimat pujian itu? Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata positif. Kata-kata positif yaitu yang lain ada baik, pintar, bagus, indah, rajin, keren, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang lain menjelaskan kelebihan orang lain. Nah, selain menggunakan kata-kata positif, kita jelaskan juga kelebihannya. Contohnya, Lani, bajumu bagus sekali. Nah, kelebihan Lani pada bajunya terlihat bagus atau indah. Kemudian ciri-ciri kalimat pujian yang ketiga. Nah, ini kalimat pujian harus disampaikan dengan baik dan sopan. Ya, ketika menyampaikan kalimat pujian, kita gunakan bahasa yang baik dan sopan dan tidak menyinggung orang yang dipuji. Sampaikan dengan lembut. Wah, Edo, bagus sekali mainanmu. Wah, tentu saja. Terima kasih Benny. Nah, jika kita dipuji, seharusnya apa yang kita lakukan? Ada yang tahu, anak-anak hebat? Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Ketika kita dipuji oleh orang lain, hal yang harus kita ucapkan yaitu terima kasih. Ya, terima kasih karena sudah memuji kita. Kemudian yang kedua, tidak boleh sombong. Ketika kita dipuji orang, tidak boleh sombong. Tentu saja, aku kan sudah pintar ya. Tidak boleh mengucapkan seperti itu. Kita harus tetap rendah hati. Nah, itu tadi adalah materi mengenai kalimat pujian. Anak-anak hebat di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi materi pada sesi selanjutnya. Tetap di sini dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak hebat, kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian kalimat pujian, manfaat kalimat pujian, ciri-ciri kalimat pujian, dan yang seharusnya kita lakukan ketika dipuji. Nah, pada sesi ini kita lanjutkan pembelajarannya ya. Tapi agar lebih semangat, kita yel-yel dulu. Coba masih ingat atau sudah lupa ini yel-yelnya? Kalau Bu Rori bilang, anak hebat kelas 1 kota Surabaya. Anak-anak di rumah menjawab, hebat, cerdas, mandiri. Ayo semuanya coba sambil berdiri juga boleh. Ayo coba berdiri semuanya. Nah, anak-anak hebat kelas 1 kota Surabaya, hebat, cerdas, mandiri. Yeay, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Nah, di sini Bu Rori mempunyai latihan soal. Coba semuanya diperhatikan baik-baik ya. Susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian. Di situ Bu Rori punya ada huruf-huruf yang diacak. Kita harus menyusunnya sehingga menjadi sebuah kata pujian. Nah, coba yang pertama kita susun ya, apa kira-kira ya? Apa ada yang sudah tahu jawabannya? Oh benar, hebat sekali. Yang pertama adalah hebat. H, E, B, A, T. Hebat digunakan dalam kalimat pujian. Kemudian yang kedua,
Kira-kira apa ada yang sudah tahu ya jawabannya anak-anak hebat? Belum tahu. Jawabannya adalah berani. Betul sekali. Kita lanjut lagi. Di sini ada 2 lagi. Yang ketiga kira-kira apa ya? Apa Bu Rori? Apa? Pinter. Jawabannya adalah bangga. Betul sekali. Bangga juga bisa digunakan dalam kalimat pujian. Kemudian yang keempat, coba diperhatikan. Kira-kira kalau disusun menjadi sebuah kata, apa ya anak-anak? Betul sekali, pandai. Kata pandai ini juga bisa kita gunakan ketika melihat teman atau orang lain mendapatkan prestasi yang bagus. Kamu pandai sekali, Lani. Nah, seperti itu bisa digunakan. Sekarang coba perhatikan semuanya. Berikut ini adalah contoh kalimat pujian. Nah, di situ ada Siti dan Lani. Coba kita baca sama-sama ya percakapannya. Siti mengatakan, "Kamu pandai sekali main tapak gunung, Lani. Kakimu kuat. Kamu bisa meloncat dengan 1 kaki." Nah, Siti memuji Lani seperti itu. Kira-kira Lani membalasnya seperti apa ya? Lani menjawabnya seperti ini, anak-anak. "Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati." Nah, seperti yang dikatakan Bu Rori pada sesi pertama, ketika dipuji kita mengucapkan terima kasih serta tidak boleh sombong. Kita lanjut lagi. Di sini juga ada lagi contoh kalimat pujian. Nah, di sini ada Siti dan Lani lagi, tapi keadaannya berada di dalam ruang kelas. Siti dan Lani telah menampilkan sebuah percakapan di depan teman-temannya. Siti mengatakan, "Lani, selamat ya atas keberhasilanmu karena Lani sudah berani tampil ya, percaya diri." Kemudian Lani menjawab, "Terima kasih Siti." Nah, kemudian ada Bu Guru, "Terima kasih Siti dan Lani, penampilan kalian sangat bagus." Nah, Bu Guru juga berterima kasih kepada Siti dan Lani karena menjadi anak yang hebat, berani tampil di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian di sini ada sebuah teks. Kita baca sama-sama ya. Coba anak-anak dibuka bukunya pada pembelajaran 4 tema 8, subtema 3, pembelajaran 4, dicari teksnya. Kita baca sama-sama. Coba, ketika membaca badannya tegak, tidak boleh terlalu membungkuk agar tubuh kita tidak sakit ya. Posisi membacanya yang baik, yang tegak. Kita baca sama-sama ya. "Pak Guru bangga sekali kepada Udin, Beni, dan murid-murid yang lain. Mereka semakin berani melakukan aktivitas di dalam air. Beni sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan." Wah, berani sekali ya Beni. Kemudian Edo berani jongkok di dalam air. Udin juga tidak takut lagi kecipratan air wajahnya. Bahkan mereka bisa melempar dan menangkap bola di dalam air. Wah, hebat sekali teman-teman kita ini ya. Pak Guru memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak hebat dan berani. Nah, di situ Pak Guru memberikan kalimat pujian agar Udin, Beni, Edo lebih semangat lagi latihan berjalan di atas air, jongkok di dalam air, serta melempar dan menangkap bola di air. Kalimat pujian Pak Guru ini membuat hati Udin,
Edo dan Beni merasa senang ya. Wah, aku berarti sudah hebat ya, sudah hebat, bisa berjalan, bisa main lempar dan tangkap bola di dalam air. Itu berarti aku harus lebih semangat lagi latihannya. Nah, bagaimana? Sudah baca semua teksnya? Kita lanjutkan lagi pembelajarannya pada sesi 3. Jangan kemana-mana, tetap pada program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak hebat, kembali lagi dengan program Belajar dari Rumah bersama guruku. Pada segmen sebelumnya kita sudah membaca sebuah teks. Bagaimana? Semuanya sudah baca atau belum? Pada teks yang lalu kita membaca mengenai Udin, Edo, Beni yang ternyata sudah berani berjalan, jongkok, dan bermain lempar tangkap bola di dalam air. Sehingga Pak Guru memuji mereka. Anak-anakku sudah berani semuanya ya bermain di kolam renang. Sekarang coba semuanya perhatikan layar televisinya. Coba jarak duduknya juga dijaga, tidak boleh terlalu dekat. Nah, di layar kaca kalian ada sebuah teks yang tadi sudah kita baca. Pada teks tersebut, anak-anak apakah tahu? Ada sebuah kalimat pujian. Ayo, yang mana? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu? Oh, benar. Ternyata kalimat pujiannya ada di akhir teks. Coba. Nah, itu dia kalimat pujiannya yang disampaikan oleh Pak Guru. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani. Nah, coba diperhatikan. Kalian memang anak-anak hebat dan berani. Coba diperhatikan tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah itu yang merupakan kalimat pujian, yaitu ada hebat dan juga berani. Nah, dua kata itu merupakan kata-kata yang baik diucapkan ketika kita menyampaikan kalimat pujian. Itu tadi adalah materi kita hari ini mengenai kalimat pujian. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira anak-anak hebat di rumah apakah sudah mengerti pembelajaran hari ini? Nah, kita ulas lagi ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama, kalimat pujian adalah kalimat baik yang diungkapkan secara tulus dan bisa membuat orang lain merasa senang dan bersemangat. Ketika kita menyampaikan kalimat pujian, kita juga harus jujur sesuai dengan keadaannya. Ya, tidak boleh berbohong karena agar orang yang kita puji merasa senang dan bersemangat. Kemudian kesimpulan yang kedua, coba diperhatikan baik-baik. Kalimat pujian kira-kira bagusnya kita ungkapkan kapan ya Bu Rori? Kalimat pujian baiknya kita ungkapkan saat kita merasa kagum atau terkesan atas prestasi, kemudian kemampuan, perbuatan, penampilan, sifat, bahkan barang milik orang lain. Seperti yang disampaikan Pak Guru tadi, Pak Guru sudah bangga terhadap kemampuan Udin, Beni, Edo,
karena berani bermain di dalam kolam renang. Tentu saja dengan pengawasan Pak Guru. Kemudian kesimpulan yang ketiga, manfaat kalimat pujian yaitu bisa membuat orang lain senang, bersemangat, serta termotivasi. Seperti yang sudah Bu Rori sampaikan pada sesi pertama, contohnya bunda kalian membuat masakan, kemudian dipuji, bunda masakannya hari ini enak sekali. Nah, dengan itu bunda kalian jadi lebih bersemangat atau termotivasi membuat masakan lain yang lebih enak. Nah, sudah paham sampai sini anak-anak hebat? Kemudian ada kalimat pujian disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Ketika kita menyampaikan kalimat pujian, kita juga harus perhatikan nada pengucapannya. Tidak boleh nadanya terlalu tinggi. Contohnya seperti ini. Wah, Lani, kamu pintar sekali, mendapatkan juara pertama. Nah, nadanya juga diatur, nada yang baik, yang halus, yang membuat hati orang lain merasa senang. Tidak boleh nadanya seperti orang marah-marah. Lani, kamu pintar sekali. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Karena apa? Bisa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir, menggunakan kalimat positif. Kalimat positif ada banyak sesuai dengan kemampuannya. Contohnya ada baik, pintar, rajin, indah, keren, dan sebagainya. Ya, ketika menggunakan kalimat positif ini, kita sesuaikan dengan kemampuan atau keadaan yang sesungguhnya orang yang kita puji. Itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bu Rori ada tugas untuk anak-anak di rumah ya. Coba perhatikan. Nah, anak-anak di rumah sekarang coba buka tema 8, subtema 3 pada halaman 142. Sekarang coba yang sedang menonton televisi boleh difoto dulu layar televisinya, atau sekarang boleh di screenshot untuk yang menonton melalui handphone atau HP. Tugas hari ini adalah berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar berikut ini. Coba perhatikan gambarnya, ada gambar apa saja. Yang pertama, Udin sedang mengangkat bak sampah. Wah, kuat sekali Udin ya teman-teman, anak-anak hebat. Kira-kira kalimat pujian apa yang tepat untuk Udin? Nah, nanti kalian tulis. Kemudian yang kedua, ada Siti dan Lani sedang menyapu halaman sekolah. Rajin sekali ya mereka berdua. Kira-kira kalimat pujian apa yang tepat untuk mereka berdua? Nah, kalian tulis ya. Kemudian yang selanjutnya ada Benny dan Edo sedang mengepel lantai. Dan juga gambar yang terakhir ada Dayu sedang memungut sampah. Anak-anak di rumah tulis kalimat pujiannya, kemudian dokumentasikan saat anak-anak mengerjakan serta hasil pekerjaannya didokumentasikan, kemudian dikirimkan pada guru kelasnya masing-masing. Nah, terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak di rumah, Bu Rori berpesan, meskipun belajar dari rumah, tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar dan juga beribadah. Semangat juga ibadah puasanya bagi yang beragama Muslim. Meskipun belajar di rumah, anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M.
memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Nah, anak-anak, usai sudah pembelajaran hari ini, Bu Rori mohon maaf apabila ada salah ucapan maupun perbuatan.